Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi dan diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah meluangkan waktunya untuk hadir mengikuti kegiatan sosialisasi Modul 1 Program Guru Penggerak di SMA Negeri 1 Kasui, Kabupaten Waikanan. Izinkan saya berdiri di sini untuk sharing materi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif yang telah saya terima selama mengikuti kegiatan pendidikan program guru penggerak selama kurang lebih 1 bulan. Untuk bagian pertama, di sini akan kita sampaikan materi filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya saya sampaikan bahwa Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922, tepatnya di Yogyakarta, mendirikan sekolah taman siswa. Dengan tujuan sekolah tersebut, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan di Indonesia tidak akan pernah maju selama sistem pendidikan mengikuti sistem pendidikan kolonial yang bersifat diskriminatif dan mengabaikan nilai-nilai kebudayaan setempat. Perlu diketahui bahwa awalnya sebelum mendirikan taman siswa, itu kolonial Belanda beserta bupati yang ada di Indonesia sempat mendirikan sekolah itu khusus bagi anak-anak bupati dan juga sekolah Bumi Putra itu khusus bagi calon-calon pegawai yang tentunya itu hanya bertujuan untuk kepentingan kolonial saja. Jadi belum untuk masyarakat umum. Dan di situ juga terbatas hanya mengajarkan membaca, menghitung, dan menulis seperlunya saja. Dan di sini dengan perubahan radikal, maka Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah taman siswa dengan tujuan untuk memerdekakan kebudayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya dalam Ki Hajar Dewantara, dalam filosofinya, menerangkan bahwa prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan di taman siswa adalah ing ngarso sung tulodo, artinya di depan memberikan contoh. Ing madya mangun karso, artinya di tengah memberikan semangat. Dan tutwuri handayani, yang dikenal dengan arti di belakang memberikan dorongan. Tentu saja istilah ini di kalangan kita para pendidik sudah tidak asing lagi, karena ini merupakan salah satu semboyan dari pendidikan nasional. Berikutnya kita akan fokus ke filosofi berikutnya dari Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu menuntun. Maksud dari menuntun di sini bahwa kita sebagai pendidik itu adalah tugasnya menuntun.
Sebagai contoh, tadi di 11 IPA 1 siswa dengan kalau di kelas dia masuk ke peringkat urutan terakhir, siswa tersebut mengajukan diri untuk maju ke depan menyelesaikan soal tanpa saya suruh, dan dia menawarkan diri, boleh tidak Bu, saya tidak membawa buku catatan. Dan dari sini saja saya sudah merasa sangat terharu dengan ucapan dari siswa tersebut, dan setelah saya melihat pekerjaannya di depan, itu hasilnya luar biasa, itu hasilnya sangat sempurna apa yang sudah dia kerjakan. Jadi dari sini saya bisa menangkap bahwa memang benar bahwa jika kita dalam belajar menerapkan permainan dalam belajar, permainan sederhana dengan alat-alat sederhana, itu bisa memotivasi anak untuk kreatif dalam belajar, sehingga dia menemukan motivasi diri dan menemukan apa yang selama ini bakat kemampuan yang dia miliki di dalam dirinya sendiri. Demikianlah untuk materi dari Kodrat Anak. Baiklah Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang budaya positif. Ini materi yang sangat menarik, khususnya kami kemarin waktu belajar di materi budaya positif, ini kami banyak kejutan luar biasa dalam materi ini. Baiklah, kita saksikan materinya. Apa saja bagian dalam materi modul budaya positif? Yang pertama, itu ada perubahan paradigma, stimulus respon lawan, teori kontrol. Lalu yang kedua, arti disiplin, dan 3, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, 5, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kita akan langsung ke materi yang pertama, yaitu perubahan paradigma dan stimulus respon. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Di sini artinya bahwa kita sebagai guru atau pendidik, tadi sudah dijelaskan di filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa siswa itu adalah benih. Mungkin di antara mereka itu ada yang benih padi, ada yang benih jagung, ada yang benih mungkin terong atau benih sayuran. Kita nggak bisa, anak siswa yang datang dengan benih jagung, kita rawat dengan menggunakan fasilitas benih jagung, itu tidak bisa. Benih jagung punya proses pertumbuhan sendiri. Benih jagung punya proses pertumbuhannya sendiri. Di sini arti dari kegiatan filosofi tadi. Lalu yang berikutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya terkontrol. Saat itu, dibentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Mungkin poin ini yang selama ini sering kita lakukan, dan ini saya sadari memang sering kali saya lakukan, bahwa kita sering memaksa diri untuk disiplin. Sering kita memaksa diri untuk mengikuti apa rancangan belajar yang sudah kita ikuti. Berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan ini. Ini pun tidak kita pungkiri, seringkali kita lakukan, bahwa kita sering melakukan kritik atau rasa bersalah kepada siswa kita, dan ternyata ini merupakan tujuan bisa membuat murid kita merasa memiliki identitas yang gagal. Berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol.
Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Dan ternyata ilusi kontrol yang ini juga salah satunya juga sering kita lakukan. Kita sering membujuk anak, ayo nak ke sekolah, rajin belajar biar kamu nanti kalau sudah selesai tugasmu nilainya bagus, nanti setelahnya kamu nanti mendapatkan cita-cita yang luar biasa. Ternyata ini juga konsep yang salah selama ini kita terapkan ke peserta didik. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan ternyata dari keempat ilusi ini, empat-empatnya saya yakin kita semua selalu melaksanakan keempat ilusi ini. Khususnya kita guru, karena kita merasa dewasa, lebih dulu lahir, kita merasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima. Selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Hal ini saya yakin lama-kelamaan kalau kita sering memaksa anak-anak pasti bosan dan ujungnya mereka mungkin akan kesal atau tidak suka dengan kita. Dan saya yakin ini pernah kita alami bersama. Kira-kira benar atau benar Bapak Ibu? Benar. Berikutnya, dapatkah kita mengontrol seseorang? Di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol berbicara kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini perbedaannya. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol berbicara bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya siswa yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kita guru hanya bisa mengontrol dengan diri kita sendiri. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Buktinya bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Teori kontrol berbicara kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus di sini artinya kesepakatan atau keyakinan kita dengan peserta didik. Berikutnya model berpikir menang kalah. Di teori kontrol berbicara bahwa model berpikir menang-menang. Jadi di stimulus respon di sini sebenarnya kita banyak menghilangkan hal-hal yang negatif baik secara verbal maupun sikap. Kalau Bapak Ibu lihat sebenarnya kalau Bapak Ibu memilih yang stimulus respon atau yang teori kontrol. Kalau Bapak Ibu disuruh memilih, manakah yang akan Bapak Ibu lakukan berikutnya? Jadi benar Bapak Ibu, ini juga yang kami alami selama ikuti pendidikan, ternyata di stimulus respon ini yang sering kali kita lakukan selama ini. Dan ternyata harusnya kita mulai dari sejak saat ini kita sedikit demi sedikit walaupun tidak bisa sempurna, kita untuk menerapkan apa yang disebut atau dipaparkan dalam teori kontrol. Berikutnya, ketika mendengar kata disiplin, di sini akan membahas tentang disiplin positif. Di sini saja saya dari judul waktu awal belajar disiplin positif itu tertarik. Apakah ada disiplin negatif? Waktu awal belajar saya seperti itu. Ternyata memang ada. Disiplin di sini artinya positif adalah dalam pelaksanaannya. Kalau disiplin semuanya pasti tujuannya untuk positif. Tetapi dalam pelaksanaannya itu ada yang dilaksanakan secara positif, ada yang dilaksanakan secara negatif. Dan di sini yang kita ambil adalah disiplin positif. Menerapkan disiplin dengan cara-cara yang positif. Apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Mungkin selama ini kita berpikiran bahwa disiplin itu adalah dihubungkan dengan sebuah hukuman. Kalau kamu terlambat, kamu bersihkan sampah.
Kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu lari keliling lapangan. Mungkin kita selama ini tujuannya adalah untuk mendisiplinkan anak supaya tidak datang terlambat, supaya berikutnya dia tidak secara tepat waktu mengumpulkan tugas. Dan ternyata itu merupakan salah satu bentuk disiplin yang negatif. Berikutnya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita agar anak kita patuh selama ini ternyata kita memberi hukuman, selain dia disiplin, kita juga ingin dia patuh dengan kita sebagai guru. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dalam menerapkan disiplin yang selama ini kita lakukan yang belum positif, mungkin menurut kita itu kita sudah sukses setelah menghukum siswa dan besoknya anak itu akhirnya tidak terlambat, lalu dia mengerjakan PR tepat waktu. Mungkin kita merasa kita itu sudah sukses, tetapi dalam benak siswa itu ada suatu ketidaknyamanan dalam diri siswa. Berikutnya, teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 ternyata teori motivasi perilaku manusia. Apa yang dilakukan manusia itu semuanya ada motivasinya. Yang pertama adalah motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini mungkin yang sering dilakukan oleh anak didik kita. Mereka melakukan tidak terlambat, mengerjakan PR tepat waktu, selain itu merupakan tanggung jawab dia untuk menghindari supaya dia tidak mendapatkan hukuman. Mungkin itu motivasi yang pertama mereka. Lalu yang kedua adalah motivasi eksternal. Di sini adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Di sini bisa dicontohkan dengan kata, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Contohnya di sini mungkin kita pernah memberikan, kalau kamu mengerjakan PR, kamu dapat tambahan poin. Nah, rata-rata anak-anak kita tepat waktu mengerjakan PR itu karena sudah kita iming-imingi akan mendapatkan imbalan poin. Makanya dia tertarik untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kita berikan. Lalu yang kedua, motivasi internal tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Contoh kalimatnya bisa menjadi, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Dari ketiga motivasi ini, marilah kita coba mengarahkan siswa di motivasi yang ketiga, bahwa itu motivasinya memang muncul dari diri siswa sendiri. Mereka melakukan kedisiplinan, mereka melakukan ketekunan, kepatuhan, itu bukan karena untuk mendapatkan, menghindari hukuman, bukan untuk mendapatkan imbalan, tapi memang dia muncul dari dirinya sendiri untuk kehidupan dia di masa akan datang.